berarti 44 sekarang deh. Empat puluh tiga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-43. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa 'anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Akhrajahu Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap ubun-ubunnya. An-nasiyah
itu maknanya adalah a'lar ra's, kepala bagian paling atas, ya, ubun-ubun. Ya, Nabi SAW ketika berwudu beliau mengusap di atas ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah, dan juga di atas imamah. Imamah itu adalah sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Ini mana imamah, sesuatu yang dililitkan di kepala. Nah, wal khufain, dan juga mengusap di atas kedua khufnya, kaos kaki atau sepatunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu dan ingin mengusap kepalanya, kan yang lain semuanya dicuci, tangan sampai siku, wajah, kemudian kaki, kecuali kalau seorang memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki, maka dibolehkan untuk mengusap di atas kaos kakinya. Nah, demikian juga ubun-ubun dan imamah. Kalau seorang laki-laki misalnya dia memakai imamah, apalagi imamahnya panjang, dililit berkali-kali, kalau dia lepaskan itu akan kerepotan. Maka boleh baginya untuk mengusap di atas imamahnya. Ya, mengusap di atas imamahnya dan tidak mengusap kepalanya seperti biasanya. Jadi dia mengusap ubun-ubunnya terus ke imamahnya. Wal khuffain. Demikian juga kalau dia memakai khuf, maka dia mengusap khufnya, mengusap khufnya. Nah, maka kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah tentang hadis ini, wa hadzal haditsu yadullu ala taysiril Islam. Hadis ini menunjukkan akan kemudahan agama Islam. Fayassara al-mash 'ala al-imamah wa lam ya'mur binaz'iha. Agama Islam memudahkan untuk mengusap di atas imamah dan tidak memerintahkan untuk melepaskannya. Wa min syurutil imamati an takuna muhannakatan zata du'abah, dan diantara syarat imamah itu harus dililit di kepala dan memiliki ekor di belakang. Nah, itu biasanya kan kalau orang pakai imamah biasanya dia lilit ada ujungnya sedikit di bagian belakang. Nah, ini syaratnya, jadi harus terlilit. Adapun kalau misalnya seperti yang biasa dipakai oleh sebagian saudara kita di Saudi, hanya memakai kayak sorban begitu, ya, yang hanya seperti kerudung, nah itu tidak
diusap. Kenapa? Karena tidak dililit. Ya, jadi yang dibolehkan untuk diusap adalah yang dililit. Dan ini sekali lagi bentuk kemudahan. Karena kalau dia lepaskan, apalagi kalau misalnya imamahnya ya panjang 2 meter, dia lilit, nah itu akan memberatkan. Nah, akan memberatkan hal tersebut. Jadi harus terlilit. Jadi imamah dairah, imamahnya terlilit. Karena itu, law anna syakhsan labisa taqiyatan kabirah ghattatir ra's ma yamsahu 'alaiha li'annaha laysat bi imamah. Kalau seorang memakai topi besar, ya, dia pakai topi atau dia pakai peci misalnya, songkok yang besar yang menutupi kepala, maka itu tidak diusap. Kenapa? Karena itu bukan imamah, bukan sorban, bukan imamah. Ya, seperti kita ini pakai peci. Ya, kalau berwudu ya harus dibuka pecinya kemudian mengusap kepala. Karena itu bukan syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diusap. Tidak memenuhi syarat untuk diusap. Makanya kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya al-haditsu fihi hikayatul mashi 'ala an-nasiyah wa 'ala al-imamah. Hadis ini terdapat keterangan mengusap di atas ubun-ubun dan imamah. Nah, mengusap di atas ubun-ubun dan imamah. Dan dia gabungkan hal tersebut. Dia gabungkan hal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya dipersyaratkan imamah yang dipakai itu beberapa syarat. Yang pertama, antakuna ala dzakarin dunal untha. Imamah itu dipakai oleh laki-laki, bukan perempuan. Karena memang yang memakai imamah adalah laki-laki. Kalau misalnya ada perempuan yang pakai imamah, ya, itu tidak boleh dia usap. Yang kedua, antakuna satirah. Imamah itu menutupi kepala. Menutupi kepala. Dan yang ketiga, bahwasanya imamah tersebut dililit. Ya. Imamah tersebut dililitkan di kepala. Nah, jadi kalau hanya menutupi saja tapi tidak dililit, maka itu tidak diusap. Itu tidak diusap. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa faedah yang terdapat dalam hadis. Kemudian kata beliau, hadis yang ke-44. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bih akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdil amr wa huwa inda muslimin bilafdi al-khabar. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu terkait dengan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Nah,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan lafaz perintah, dan di riwayat Imam Muslim dengan lafaz berita. Apa maksudnya? Kalau dia lafaz perintah, berarti itu seolah-olah wajib. Tapi kalau dia lafaz berita saja, pernyataan, maka itu bukan wajib. Dan kenapa di sini dibawakan terkait dengan sifat haji dalam masalah wudu? Ini terkait ketika seorang itu memulai wudunya. Hendaknya dia memulai dengan apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu memulai dengan yang kanan. Mulai dengan yang kanan. Sebagaimana dalam masalah haji, ketika seorang ingin melakukan sa'i, maka dia mulai dari Bukit Safa, kemudian ke Marwah. Bukit Safa ke Marwah. Dan itu kata Nabi SAW, ibada'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dan di dalam Al-Quran Allah mendahulukan Safa kemudian Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar dari syiar-syiar Allah. Itu adalah syiar dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang sa'i itu harus dia mulai dengan Bukit Safa dan pasti berakhir di Bukit Marwah. Karena itu kalau dia mulai dari Bukit Safa kemudian berakhir di Bukit Safa juga, maka pasti keliru. Kemungkinannya kurang atau kemungkinannya lebih. Kemungkinannya kurang atau lebih. Kemungkinannya cuma 6 kali atau kemungkinannya 8 kali. Karena kalau 7 kali itu pasti berakhir di Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Ya. Kemudian ke Marwah lagi 3. Ke Safa 4, Marwah 5. Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Pasti berakhir di Marwah. 6. Ini tentang ibadah haji, demikian juga umrah. Di sini penulis rahimahullah membawakan sebagaimana kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, ka'anna al-musannifa rahimahullah saqa hadzal hadits liyubayyina anna al-bada'ata bil yamin sunnatun wa laysa biwajib. Jadi penulis di sini membawakan hadis untuk menjelaskan bahwasanya memulai dengan yang kanan itu bukan wajib, tapi itu hanya sunnah. Jadi ketika seorang itu berwudu memulai dengan yang kanan itu hukumnya sunnah, dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Kenapa? Karena di dalam hadis ini memang di riwayat An-Nasa'i itu berupa perintah, tapi di riwayat Muslim itu hanya pernyataan atau berita, menunjukkan bahwasanya itu bukan wajib. Karena itu kata beliau hafizahullah, wa hadza bil ijma' annal bada'ata bil udwil yamin alal aisar sunnatun wa laysa biwajib.
Sepakat para ulama bahwasanya memulai dengan anggota tubuh yang kanan ketika berwudu, memulai dengan yang kanan itu adalah sunnah dan bukan wajib. Bukan wajib. Nah, bukan wajib. Karena itu kalau seorang misalnya berwudu lalu dia mencuci tangan kirinya terlebih dahulu, kemudian yang kanan, sah wudunya atau tidak? Ya, wudunya sah. Wudunya sah. Kenapa? Karena memulai dengan yang kiri, mulai yang kanan itu hukumnya sunnah. Nah, beda kalau urutan wudu. Kalau urutan wudu itu adalah hal yang wajib. Tidak boleh ditukar. Tidak boleh ditukar. Misalnya mencuci wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu terakhir kaki. Itu 4. Maka kapan tidak berurut, wudunya batal. Jadi misalnya dia cuci tangannya dulu sampai siku, kemudian wajah, atau dia usap kepalanya dulu, kemudian dia cuci tangan sampai siku, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena itu harus berurutan. Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri, maka ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah menurut pendapat atau menurut kesepakatan para ulama. Fatabayyana mimma sabaqa annahu yajibu tartib baina furudil wudu. Maka jelaslah dengan hadis-hadis yang telah berlalu bahwasanya tertib atau urutan pada fardu wudu yaitu wajhun wa yadan wa ra'sun wa qadaman, mulai dari wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Ini adalah hal yang wajib urutannya. Wa annal yadaini wal qadamain yajuzu ayyubada'a bil yasar thumma bil yamin, lakin as-sunnatul yamin thumma bil yasar. Akan tetapi kedua tangan dan kedua kaki maka boleh memulai dengan yang kanan, boleh memulai dengan yang kiri kemudian yang kanan, tapi sunnahnya adalah yang kanan kemudian yang kiri. Itu sunnahnya. Dan itu yang dilakukan dan dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi kalau misalnya seorang itu mendahulukan yang kirinya, apalagi misalnya lupa ya, tiba-tiba dia cuci dulu tangan kirinya, dia lanjut saja cuci tangan kiri 3 kali atau 2 kali atau 1 kali, setelah itu tangan kanannya, dan tidak perlu dia ulangi wudunya. Tidak perlu dia ulangi wudunya karena wudunya itu insyaallah sah. Ya, wudunya itu insyaallah sah. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya anna hadha tertib, atau sebelumnya Allahu tabaraka wa ta'ala dzakara sifatal wudu fi ayatil Maidah fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, farattaba a'dha'al wudu mubtadi'an bil wajh fal yadain famashur ra's
faghaslu ar-rijlain fatartibuhu hasaba hadzal tartib al-hakim jaa fil ayatil karimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat wudu di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi kalau mau lihat tentang ayat wudu, maka itu di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan anggota wudu, dan Allah memulai dengan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, lalu kedua kaki. Maka urutan ini datang di dalam Al-Quran, tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar. Nah, karena itu faedah yang kedua, anna hadat tartibil mazkur fil ayah fardun fil wudu. Ya. Urutan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah fardun. Itu adalah hal yang wajib dalam wudu. Karena itu falau utiya bihi ala ghairi hadat tartib lam yasihha wudu'ahu. Lam yasihha wudu'ahu. Kalau didatangkan selain dari urutan ini, maka wudu'nya tidak sah. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Wa minal fuqaha may yusahhihu. Walaupun ada sebagian ahli fikih mengatakan itu sah. Ya, tapi wallahu ta'ala alam, pendapat jumhur itulah yang lebih kuat, bahwasanya wudunya tidak sah kalau dia tidak urutkan. Nah, kemudian mimma stadalla bihi ala luzumi hadat tartib huwa idkhalu al-mamsuh wa huwa ar-ra'su baina magsulain. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya harus berurutan, itu adalah memasukkan atau menyebutkan mengusap di antara dua cucian. Di antara dua cucian. Kan apa yang ini? Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan ini dicuci. Ya, kemudian kepala diusap. Terus kaki dicuci. Harusnya kalau mau indah, cuci semua dulu. Ya, cuci, baru usap. Tapi ternyata disebutkan mencuci, mengusap, baru cuci. Nah, ini menunjukkan harus berurutan. Harus wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kaki. Tidak bisa wajah, kedua tangan, kaki, baru kepala. Diakhirkan kepala karena dia diusap. Ya. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, kemudian faedah yang
berikutnya dari hadis ini bahwasanya amat tartibu bainal madmadah wal istinsyaq wa baina ghaslil wajh wa tartib baina yadin wa ukhra aw baina rajulin wa ukhra aw baina al-udhunaini war ra's fal ijma'u ala annahu sunnatun la wajib. Adapun urutan antara berkumur-kumur dengan menghirup air, istinsyaq, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Dan yang paling bagusnya bersamaan, kan begitu. Jadi begitu dia mengusap menghirup air, dia juga sekaligus berkumur-kumur. Itu yang paling bagusnya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya ada orang yang berkumur-kumur dulu, kemudian dia menghirup air, sah wudunya? Sah. Iya. Demikian juga antara mendahulukan yang kanan dengan yang kiri. Apakah itu kaki atau tangan, maka semua ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Nah, wallahu ta'ala alam. Maka ini beberapa faedah yang terkait dengan hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-45. Kata beliau, an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma' ala mirfaqai, akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, maka beliau meratakan atau memutar. Apa terjemahannya ini? Menjalankan, ya. Adara itu maksudnya berputar. Iya. Jadi beliau menjalankan air di sikunya, atau kedua sikunya. Ya, di kedua sikunya beliau mengalirkan air pada kedua sikunya. Ini kan terkait dengan siku. Apakah ketika seorang itu berwudu sikunya masuk atau hanya sampai di siku saja? Kan di situ menggunakan kata ila. Dan ila itu dalam bahasa Arab paling umumnya memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah ma'ah, bersama. Dan yang kedua maknanya adalah al-ghayah, yaitu tujuan akhir. Dan itu ada dalam Al-Quran. Misalnya tentang puasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Ila di situ maknanya ma'a, bermakna bersama, atau bermakna al-ghayah, artinya tujuan akhir, puncak. Ketika seorang berpuasa, masuk tidak malam? Tidak. Berarti sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Berarti begitu masuk malam, puasa sudah
batal. Orang berbuka. Berarti malamnya tidak masuk. Malamnya tidak masuk. Karena ila di dalam ayat itu bermakna al-ghayah. Tujuan akhir. Puncak. Dan ila itu juga bermakna atau bisa bermakna ma'ah, bersama. Bersama. Misalnya di ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka cucilah wajah-wajah kalian dan kedua atau dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Ila di situ bermakna ma'a atau ghayah. Bermakna ma'a. Maksudnya siku juga harus dicuci. Ini subhanallah, bahasa Arab itu luar biasa ya. Makanya itu ya harus kita belajar bahasa Arab. Iya. Jadi ila di situ bermakna ma'a, bersama. Jadi sikunya juga harus masuk. Harus masuk. Dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Dan inilah tujuan Ibnu Hajar memasukkan hadis ini. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya ketika seorang berwudu maka tak kala mencuci tidak tawadda. Nabi SAW apabila beliau berwudu, maksudnya yakni syara'a fil wudu wa wasala ila ghaslil yadain. Maksudnya ketika Nabi SAW memulai berwudu dan sampai pada mencuci kedua tangan. Ini makna kata idza tawadda'a, apabila beliau berwudu. Maksudnya ketika beliau mulai berwudu dan sampai pada cucian di bagian tangan. Maka beliau mengalirkan air sampai sikunya. Mengalirkan air sampai sikunya. Nah. Karena itu faedah yang kedua, wujubu idaratil ma' 'alal mirfaqain 'inda ghaslil yadain. Wajibnya mengalirkan air di atas kedua siku
ketika mencuci kedua tangan. Itu wajib. Tidak sah wudunya kalau tidak melakukan hal tersebut. Nah, dan Nabi SAW senantiasa melakukan hal tersebut dan beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya. Itu yang disebut dengan istilah biasanya salat sunnah wudu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, bahwasanya ketika seorang berwudu, itu hendaknya dia memperhatikan anggota-anggota wudunya. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Karena itu Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berwudu, dan di salah satu tumit orang tersebut ada sedikit yang tidak terkena air, sebesar logam. Maka Nabi SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit di neraka. Celakalah tumit-tumit di dalam neraka. Artinya bahwasanya ketika seorang itu tidak memerhatikan anggota wudunya, maka itu diancam. Itu diancam. Ya. Dan tentunya wudunya tidak sah kalau itu bagian dari kewajiban wudu. Seperti dia tidak usap kepalanya, atau dia cuci tangannya tapi tidak dia cuci sikunya, tidak basah sikunya, atau dia cuci kakinya tapi tidak masuk mata kaki. Padahal mata kaki itu adalah hal yang wajib untuk dicuci. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang terakhir yang bisa kita ambil adalah hadis yang ke-46. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah saat dia berwudu. Maksudnya dia tidak membaca tasmiyah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma, seperti itu juga. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya la yathbutu fihi syai', tentang masalah membaca tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu, itu tidak ada hadis yang sahih, kata Imam Ahmad. Termasuk hadis ini. Ini hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Dan itu disebutkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada hadis yang sahih tentang membaca bismillah di awal wudu. Karena itu kesimpulannya kira-kira apa? Apa hukum membaca bismillah di awal wudu? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena di dalam hadis ini dikatakan la wudu'a, berarti tidak sah. Seandainya hadis ini sahih. Ya. Seandainya hadis ini sahih, maka
wajib untuk membaca bismillah di awal wudu. Tapi karena hadis ini tidak sahih, maka wallahu taala alam bahwa bismillah di awal wudu itu hukumnya sunnah. Karena itu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ketika menjelaskan ucapan Imam Ahmad la yathbutu fihi syai', tidak ada hadis yang sahih, kata beliau, yakni annahu laisa hunaka haditsun sahih fi wujubi tasmiyati 'inda al-wudu. Tidak ada hadis yang sahih tentang wajibnya bismillah ketika wudu. Ini kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Tidak ada hadis yang sahih tentang wajibnya bismillah ketika berwudu. Madza yasnaul mutawaddi? Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Yatawaddau mubasyaratan biduni tasmiyah. Maka ya dia berwudu langsung saja. Langsung saja. Tanpa tasmiyah. La yahtaju basmalah, limada? Tidak perlu membaca basmalah. Kenapa? Liannahu lam yasihha hunaka haditsun fil basmalah. Karena tidak ada ya hadis yang sahih tentang basmalah terkait dengan wudu. Fayabda'u syakhsu fil wudu'i min duni tilkal lafdha li'adami thubuti syai' min dhalik. Maka seorang itu memulai wudunya tanpa lafaz tersebut. Tanpa lafaz tersebut. Nah, tapi kalau ada yang melakukannya maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia baca bismillah karena itu termasuk bagian dari melakukan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seorang itu berwudu di WC dan dia mau baca bismillah sementara dia wudu di WC? Boleh tidak berwudu di WC? Jawabannya boleh. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya kalau seorang itu berwudu di WC, maka kalau dia mau baca bismillah, dia baca di salah satu dari dua tempat. Pertama, sebelum masuk WC, dia baca bismillah. Atau yang kedua, dia baca dalam hati. Tidak boleh dia lafadzkan. Tidak boleh dia lafadzkan bismillah di dalam WC atau dalam toilet. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, disilakan.